All right, hello everyone. We are from Group 3. We will present our project about sensor technology and application for air quality monitoring as a smart solution to overcome pollution in big cities. And then this is our member. The first one is Vanessa Arina. She is responsible for Chapter 1, Benefits, Chapter 3, State of the Proposed Idea. And the second one is Rizka Indah. She is responsible for chapter 1, Background, and Chapter 2, Parties Considered, and Chapter 2, Interface Design. And the third one is Cecilia Herunisa. She is responsible for Chapter 1, Objectives, and Chapter 3, Prediction of the Impact of the Idea. And the fourth one is Triliani. She is responsible for Chapter 1, Objectives, and Chapter 3, How to Realize It and How Long It Will Take. And the fifth is myself, and responsible above Chapter 1, Background, and Chapter 2, Strategic Steps and Timeline. And the sixth is Safian Reski. He is responsible for Chapter 1, Benefits, and Chapter 2, Solution Offers related to the issues. And the last one is Sifa Sharifah. She is responsible for Chapter 1, Background, and then Chapter 2, Idea Triggers. Lalu ini daftar isinya. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, manfaat. Yang keempat, pemicu gagasan. Yang kelima, kerja clarity. Yang keenam, langkah strategis dan timeline. Dan yang ketujuh, dampak gagasan bagi masyarakat. Yang kedelapan, visualisasi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Polusi udara merupakan masalah serius secara global, menyebabkan 6,7 juta kematian di tahun 2019, menurut WHO. Dengan 99% populasi dunia tinggal di area dengan kualitas udara yang buruk. Di Indonesia, di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung menghadapi polusi udara yang parah. Jakarta bahkan menempati peringkat ke-7 kota yang paling berpolusi di dunia. Sistem pemantauan kualitas udara berbasis stasiun tetap memiliki keterbatasan dalam mobilitas dan jangkauan, sehingga kurang efektif untuk pengelolaan yang luas. Teknologi Internet of Things menawarkan solusi untuk memantau kualitas udara secara real-time, mengukur polutan, dan menyediakan analisis data yang akurat. Clarity adalah inovasi berupa drone dengan sensor yang canggih dan sistem pemurnian udara, dilengkapi aplikasi untuk peringatan dini, serta rekomendasi aktivitas berdasarkan tingkat polusi. Selanjutnya, tujuan proyek. Yang pertama, menyediakan pemantauan kualitas udara dengan peran teknologi Internet of Things dalam mengatasi masalah polusi udara. Yang kedua, mengurangi dampak negatif polusi udara terhadap kesehatan dengan memberikan rekomendasi aktivitas luar ruangan yang aman sesuai dengan tingkat polusi. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman para pengguna tentang pentingnya menjaga kualitas udara yang bersih dengan menyediakan informasi yang mudah dipahami dalam aplikasi. Dan yang terakhir, mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya memperbaiki kualitas udara dalam melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama ada real-time monitoring. Sensor yang terhubung secara langsung menyediakan informasi kualitas udara secara cepat, memungkinkan respon instan terhadap perubahan kondisi udara. Yang kedua, menjaga kesehatan manusia. Pemantauan polusi membantu mengidentifikasi polutan berbahaya sehingga tindakan pencegahan dan pengendalian dapat dilakukan lebih efektif. Yang ketiga, melestarikan lingkungan. Data polusi udara membantu memahami dampak polutan terhadap tumbuhan, hewan, dan ekosistem, mendukung keberlanjutan hidup. Yang keempat, ada pendekatan dini bencana. Teknologi mendeteksi konsentrasi polutan tinggi yang dapat mengindikasi kebakaran hutan, kebocoran gas, atau bencana lain, memungkinkan respon cepat. Yang kelima ada hemat biaya. Teknologi Clarity lebih hemat biaya dibandingkan metode tradisional karena alatnya mudah dipindahkan sesuai kebutuhan. Yang keenam, perencanaan yang lebih baik. Data kualitas udara mendukung persiapan menghadapi perubahan teknologi, sosial, dan ekonomi.
Yang ketujuh ada pengurangan biaya kesehatan jangka panjang. Dengan pengendalian polusi, biaya kesehatan akibat penyakit seperti asma atau bronkitis dapat ditekan, meningkatkan produktivitas masyarakat. Yang kedelapan, ada perlindungan kesehatan masyarakat. Data kualitas udara memungkinkan peringatan kesehatan saat polusi tinggi, membantu masyarakat mengambil tindakan pencegahan. Yang kesembilan, ada pengembangan kebiasaan kesehatan. Informasi kualitas udara mendorong masyarakat untuk mengadopsi kebiasaan sehat seperti beraktivitas di area dengan kualitas udara baik. Selanjutnya ada pemicu gagasan. Polusi udara di kota besar Indonesia seperti Jakarta adalah masalah serius yang mengurangi harapan hidup penduduk hingga 2,5 tahun. Penyebab utamanya adalah pembakaran batu bara yang menyumbang sekitar 51% emisi CO2 negara ini. Sektor kelistrikan adalah kontributor terbesar. Solusi potensial adalah penggunaan alat penyedot polusi berbasis IoT yang dapat mendeteksi gas berbahaya dan membantu pemantauan kualitas udara. Contohnya adalah alat The Green Giant Purifier dari UI dan EvoGreen dari ITS yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk meningkatkan kualitas udara dan melindungi kesehatan masyarakat. Cara kerja Clarity yang pertama, tahap pendeteksian. Clarity akan mendeteksi kualitas udara di lingkungan sekitar. Apabila kualitas udara sudah tidak bagus, maka Clarity akan menyerap udara untuk disaring. Yang kedua, ada tahap penarikan udara. Alat ini memiliki kipas yang kuat untuk menarik udara dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, ada tahap penyaringan polutan. Udara yang sudah ditarik akan melewati beberapa lapisan pada penyaringan. Lapisan pertama akan menangkap partikel besar seperti debu. Pada lapisan kedua akan menangkap partikel halus, selanjutnya akan menyerap gas yang berbahaya. Dan yang terakhir ada tahap pengembalian udara bersih. Setelah melalui beberapa proses penyaringan, udara yang sudah bersih akan dikembalikan. Berikut ini adalah tabel langkah-langkah strategis beserta timeline pelaksanaannya. Pada kolom pertama terdapat deskripsi setiap kegiatan utama yang dirancang untuk mendukung implementasi proyek ini. Yang pertama, riset dan identifikasi kebutuhan, yang dimulai pada bulan pertama dan kedua. Pada langkah ini, kami menentukan kebutuhan dan tantangan pemantauan kualitas udara di kota besar dengan melakukan studi literatur tentang polusi udara di kota besar. Mengidentifikasi polutan yang harus dipantau, misalnya PM2,5, PM10, menentukan parameter teknis untuk sensor udara seperti akurasi, jangkauan, dan biaya, serta melakukan wawancara dengan pihak terkait. Yang kedua, pengembangan teknologi sensor dilakukan mulai bulan kedua hingga sensor di bulan ketiga hingga bulan ke-6. Pengembangan sensor dapat diawali dengan pemilihan teknologi sensor optik, elektrokimia, atau semikonduktor, dan desain. Selanjutnya melakukan uji coba prototipe sensor untuk mengukur kualitas udara dengan akurat dan melakukan kolaborasi dengan laboratorium atau universitas untuk pengujian. Yang ketiga, pengembangan aplikasi dimulai dari bulan ke-4 hingga bulan ke-7. Membuat ini untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan data kualitas udara. Diawali dengan desain UI UX aplikasi untuk memudahkan pemantauan data oleh pengguna, mengintegrasikan dengan sensor untuk memfasilitasi pengumpulan data secara real time, dan mengembangkan fitur-fitur seperti peta interaktif, notifikasi kualitas udara buruk, dan analisis tren. Yang keempat ada uji coba dan validasi, dimulai dari pada bulan ke-8 hingga bulan ke-10. Ini melakukan uji coba sensor dan aplikasi di beberapa lokasi di kota besar dan melakukan analisis data yang terkumpul untuk validasi akurasi sensor serta mengumpulkan masukan mengenai kegunaan aplikasi berdasarkan survei pengguna. Dan yang terakhir, penyempurnaan dan implementasi skala besar yang dilakukan pada bulan 11 hingga 12. Tahap terakhir ini kami mengimplementasikan perbaikan berdasarkan uji coba, mempersiapkan sistem distribusi sensor di berbagai titik kota, dan menyelenggarakan kampanye kemasaran dan
edukasi masyarakat tentang penggunaan aplikasi. Selanjutnya, dampak gagasan bagi masyarakat atau bangsa. Pertama, dengan adanya Clarity juga dapat memudahkan masyarakat untuk memantau kualitas udara jika terjadi kebakaran hutan atau letusan gunung berapi. Kedua, masyarakat dapat menggunakan aplikasi ini untuk memantau kualitas udara dan dapat menjadi langkah strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup serta melindungi kesehatan masyarakat. Aplikasi ini memberikan rekomendasi aktivitas apa yang dapat dilakukan di luar ruangan berdasarkan tingkat polusi. Ketiga, pemantauan kualitas udara membantu individu dan masyarakat menjadi lebih sadar akan potensi resiko kesehatan yang terkait dengan polusi. Dengan memahami kualitas udara yang mereka hirup, masyarakat dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri, seperti mengatur aktivitas di luar ruangan untuk mengurangi paparan terhadap polutan berbahaya. Ini visualisasi Clarity. Oke, selanjutnya itu ada visualisasi aplikasi. Ini berisi elemen-elemen yang dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi dan manfaat aplikasi yang diusulkan, sehingga mendukung keberhasilannya. Yang pertama, di situ ada halaman depan yang berisi logo dan nama aplikasi yang merupakan identitas utama, serta berisi opsi login ataupun sign up yang memungkinkan pengguna untuk mengakses atau membuat akun. Terus selanjutnya itu ada halaman login dan sign up. Terus habis itu ada halaman beranda. Pada halaman ini terdapat halaman untuk mencari lokasi pengguna dan halaman yang berisi fitur seperti peringatan polusi dan rekomendasi kesehatan. Di sini pengguna akan mendapatkan peringatan tentang tingkat polusi dan saran untuk kegiatan di luar ruangan. Selanjutnya itu ada halaman informasi kualitas udara. Halaman ini menampilkan informasi mengenai kualitas udara serta cuaca pada lingkungan sekitar pengguna. Adapun penjelasan mengenai indeks kualitas udara yang dirancang untuk menyajikan informasi kualitas udara dengan cara mudah dipahami. Indeks ini dimulai dari 0 untuk udara bersih hingga 500 lebih untuk udara yang sangat tercemar. Indeks kualitas ini juga digambarkan melalui warna, seperti warna hijau itu artinya bagus, warna kuning artinya sedang, warna orange itu tidak baik bagi kelompok sensitif, warna merah artinya tidak sehat, yang memungkinkan akan adanya efek samping. Warna ungu artinya sangat tidak sehat. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Clarity adalah perangkat berbasis IoT untuk pemantauan kualitas udara secara real time, bahkan di area sulit dijangkau, serta memiliki sistem pemurnian udara untuk mengurangi polusi. Pengembangan Clarity melibatkan beberapa tahap seperti penelitian dan identifikasi kebutuhan, pengembangan teknologi sensor, pengembangan aplikasi, uji coba dan validasi, serta perbaikan dan implementasi skala besar. Dengan total waktu 12 bulan, aplikasi Clarity membantu masyarakat memantau kualitas udara, mendukung kebijakan pemerintah, dan memberikan rekomendasi aktivitas luar ruangan berdasarkan tingkat polusi. Clarity juga bermanfaat saat terjadi kebakaran hutan atau letusan gunung berapi, meningkatkan kesadaran akan risiko kesehatan terkait polusi. Pemantauan kualitas udara membantu individu dan masyarakat menjadi lebih sadar akan potensi risiko kesehatan yang terkait dengan polusi. Dengan memahami kualitas udara yang mereka hirup, masyarakat dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri, seperti mengatur aktivitas di luar ruangan untuk mengurangi paparan terhadap polutan berbahaya. So that's all the presentation from our group. We apologize if there are any mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.